Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah. Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung. Allah pertemukan kita dengan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika kita berada dalam bulan Maulid ini, seharusnya kita senang dan seharusnya kita gembira. Kenapa? Kalau kita mengaku umat baginda Rasul, harus ngerasa senang. Ya, harus ngerasa senang. Kenapa kesenangan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini akan menjadikan kita yang pertama akan diakui sebagai umatnya, yang kedua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam Al-Quran ada orang yang dilaknat. Dalam Al-Quran ada orang yang paling dimusuhin oleh Allah. Tapi karena dia pernah cinta dengan Nabi, siksanya itu setiap hari Senin diringankan. Siapa itu? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa Abdul Uzza bin Abdul Muttalib? Yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Apakah Abu Lahab pernah senang dengan Nabi? Pernah. Ya. Jadi Abu Lahab itu pernah senang dengan Nabi. Kapan? Ketika baginda Rasul SAW lahir, maka kemudian yang menghabarkan adalah Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini datang kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Kemudian beliau mengatakan, ya, Thuwaibah ini adalah budak perempuannya Abu Lahab. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Lahab bahwasanya, wahai Abu Lahab, ponakanmu sudah lahir. Ponakanmu sudah lahir. Karena saking senangnya ponakannya lahir, maka Abu Lahab membebaskan Thuwaibah. Ya, berarti apa? Pernah senang. Ketika membebaskan Thuwaibah, kenapa? Karena saking senangnya. Maka waktu itu para tabi'in itu apa? Melihat bahwasanya Abu Lahab itu dia itu disiksa oleh Allah. Tapi setiap hari Senin dari sela-sela jarinya itu keluar air, dan itu diminum oleh Abu Lahab. Ya, kenapa bisa keluar? Karena pernah senang, pernah cinta dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, masya Allah. Ya, ketika kita bulan Maulid, yaitu apa? Ayo sama-sama kita kembangkan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lantas apa sih keistimewaan dari Rasulullah? Yang pertama adalah keistimewaan beliau, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah itu diutus ke muka bumi itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Sampai pun jin yang dari Yaman, ketika Al-Quran dibacakan, kemudian apa? Kemudian mereka mendengarkan, ya, sampai mereka mengatakan bahwasanya ada seorang yang namanya Muhammad, dia mengaku sebagai seorang nabi. Ayo sama-sama kita mendatanginya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau seorang nabi? Iya.
Biasanya kalau seorang nabi itu ada mukjizatnya, ya. Coba tunjukkan mukjizat itu. Ya, waktu itu baginda Rasul posisinya ada di daerah Ma'lah di Mekah. Kemudian apa? Kemudian kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai syajarah, yaitu ya, kurma itu, pohon kurma, datanglah kemari. Itu pohon kurma beserta dengan akar-akarnya mendatangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian para jin percaya bahwasanya baginda Rasul itu adalah seorang nabi, dan mereka semuanya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di Ma'lah itu ya ada namanya Masjid Jin, kemudian depannya Masjid Jin itu ada namanya Masjid Syajarah. Kenapa? Disitulah para jin mereka semuanya bersyahadat di depan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa untuk jin saja? Enggak. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai pun suatu ketika ada unta yang ngadu kepada Rasulullah. Unta itu satu-satunya makhluk atau makhluk yang paling nurut sama majikannya itu unta. Suatu ketika majikannya yang punya unta ngadu sama Rasul. Apa yang dikatakan oleh majikannya? Wahai Rasulullah, saya punya unta, tapi unta saya kalau disuruh itu susah banget ya Rasul. Ya, akhirnya untanya ditanya sama Rasulullah. Kenapa? Rasulullah bukan hanya tahu bahasa manusia, tapi ngerti juga dengan bahasa yaitu binatang. Ya, akhirnya unta itu ditanya sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai unta, kenapa kamu tidak mau nurut sama majikanmu? Kemudian unta ini dia mengatakan, ya Rasulullah, saya takut ya Rasul, seandainya Allah menimpakan azab kepada keluarga ini, niscaya saya akan kena azabnya. Emang kenapa kata Rasulullah? Karena keluarga ini kalau subuh bangunnya selalu kesiangan. Ya, saya takut Allah menimpakan azab sama keluarga ini dan saya termasuk di dalamnya, maka saya akan terkena azab itu. Daripada demikian, mendingan saya disembelih sehingga saya terbebas dari azab itu. Itu unta, ya. Maka masya Allah, ya, unta saja dia bisa ngadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan hanya itu saja. Suatu ketika Rasul Muhammad SAW itu beliau itu punya mimbar, yang sekarang mimbarnya masih tetap, tapi kalau dulu dari pelepah kurma, ya, dari pohon kurma, pelepah kurma. Nah, itu pohon kurma ketika mau dipindahkan nangis merengek seperti halnya anak kecil. Kemudian apa? Ditanya sama Rasulullah, wahai pohon kurma, kenapa kok kamu menangis? Ya Rasulullah, saya ingin selalu dekat dengan engkau ya Rasul. Saya ingin selalu dekat dengan engkau ya Rasul. Ya, jadi pohon kurma aja saking dia cintanya dengan Rasulullah, itu nggak mau dipindahkan dari tempatnya. Ya, sehingga para Rasul mengatakan, yaitu apa? Ya, bahwasanya engkau akan selalu bersamaku, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga apa? Sehingga pohon kurma ini dia berhenti menangis. Itu pohon kurma, dia ngerti omongan Rasulullah. Ya. Kemudian pernah juga dalam satu kisah, yaitu apa? Ketika baginda Rasul Muhammad SAW Mi'raj, ketika baginda Rasul Muhammad SAW beliau itu hijrah, kemudian beliau itu singgah di Jabal Thur, ya. Jabal Thur singgah, kemudian masuklah Abu Bakar menutup semua lubang-lubang yang ada dalam gua Thur tersebut, jangan sampai ada ular, ya. Kemudian apa? Kemudian barulah beliau beristirahat dengan Rasulullah. Rasulullah karena saking capeknya berada dalam pangkuan Abu Bakar. Kemudian ya, ternyata ada satu lubang yang dia itu belum sempat ditutup. Akhirnya Pak, jarinya Abu Bakar ditaruh di situ. Ternyata di dalam lubang itu ada ular. Akhirnya Pak, Abu Bakar digigit. Karena saking menahan rasa sakitnya, meneteslah air mata Abu Bakar ke mukanya Rasulullah. Rasulullah kaget. Akhirnya bangun. Kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya digigit oleh ular. Kemudian baginda Rasul mendoakan Abu Bakar.
Ular ini ditanya sama Rasulullah, wahai ular, kenapa kok kamu menggigit Abu Bakar? Ya, dia mengatakan apa? Dulu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman, beliau pernah bercerita bahwasanya akan datang seorang nabi di akhir zaman. Dia diusir oleh kaumnya dan akan singgah di Jabal Thur ini. Sehingga saya ingin menunggu siapa nabi akhir zaman itu yang akan singgah di tempat ini nih, siapa? Sekian tahun saya menunggu, tiba-tiba saya ingin bertemu, ya, tapi dihalangi oleh Abu Bakar. Ya, maka saya gigit. Kenapa? Saya cuma ingin tahu siapa sih nabi akhir zaman itu. Masya Allah. Ya, berarti ular saja dia itu menunggu kedatangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu diutus untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia semata, tapi untuk seluruhnya, baik itu jin, baik itu ya pohon-pohonan ataupun yang lainnya. Masya Allah. Ya, adalah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya satu-satunya yang mampu memberikan syafaatul uzma yaitu hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan ketika manusia semuanya pada kumpul di padang mahsyar, ya, kumpulnya manusia semenjak dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan akhir Nabi. Kemudian apa? Kemudian di padang mahsyar itu sekitar 50.000 tahun lamanya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun lamanya. Ya. Kemudian manusia semuanya di situ pada kebingungan. Ya, pada kebingungan manusia harus dia kemana. Akhirnya Pak, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, wahai Nabi Adam, antal abul bashar, engkau adalah bapaknya para nabi, berikanlah syafaat kepada kami. Tapi kapan Nabi Adam cari nabi yang lainnya? Saya malu dan takut kepada Allah. Kenapa? Karena waktu itu Allah melarang saya untuk makan buah, kemudian aku memakannya sehingga aku diusir dari surganya. Saya takut kepada Allah, apakah Allah mau mengampuni dosa atau justru sebaliknya. Datanglah kamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun Nabi Ibrahim mengatakan, saya takut dan malu kepada Allah. Kenapa? Karena waktu itu Namruz yaitu mengatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kemudian saya katakan, coba tanya sama berhala yang paling besar. Padahal sayalah yang menghancurkannya. Saya pernah berbohong kepada Allah. Saya takut dan malu kepada Allah. Datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitupun Nabi Musa, yaitu apa? Beliau mengatakan, saya takut kepada Allah. Kenapa? Ketika saya memukul seorang, kemudian orangnya meninggal dunia. Sampai apa? Kita semuanya pada datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian beliau langsung bersujud kepada Allah. Ketika beliau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian apa kata Allah? Wahai Muhammad, apa yang kamu mau wahai Muhammad? Ya, maka kata baginda Rasul, ya Allah, percepatkanlah hisab dari umatku. Ya. Kemudian apa? Umat yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu saja, umat yang pertama kali masuk surganya Allah adalah umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemuliaan dari baginda Rasul, dan baginda Rasulullah yang memberikan syafaat kepada umatnya yang dikatakan dengan syafaatul uzma. Ada lagi keutamaan beliau? Ada. Kenapa? Ketika beliau ke Sidratul Muntaha, ketika Isra dan Mi'raj, ketika beliau Mi'raj, maka beliau sampai di Sidratul Muntaha, kemudian mandeklah di situ sama Jibril. Jibril nggak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Ketika ditanya, wahai Jibril, kenapa kamu tidak bisa tembus ke sana? Ya Muhammad, seandainya saya naik ke atas, maka saya akan hancur, saya akan terbakar. Ya, itu sekelas malaikat Jibril yang sangat luar biasa, pemimpin para malaikat. Dia tidak bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Tapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung bertemu dengan Allah, dan kemudian beliau mendapatkan wahyu yang satu-satunya wahyu ini tanpa melalui malaikat
Jibril, yaitu apa? Salat. Ya, maka inna awwala ma yuhasibu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali salatuhu fa in shalaha faqad aflaha wa anjaha wa in fasada faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali yang akan dihitung, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah dari salat kita. Ya, maka ketika baginda Rasulullah SAW menjelang wafatnya, itu beliau pesan cuma dua. Apa pesannya? Yang pertama adalah as-shalah, as-shalah. Jangan tinggalin sholat. Ya. Selama pikiran kita masih ada, selama otak kita masih waras, kewajiban sholat tidak pernah gugur. Gitu, ya. Berarti karena saking pentingnya sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ummati. Saya akan jelaskan nanti. Ya. Nah, kemudian apalagi baginda Rasul SAW bahwasanya apa? Allah memuliakan baginda Rasul, yaitu apa? Selalu ketika memanggil nama beliau. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun bahwasanya Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan ucapan Ya Muhammad. Itu nggak ada. Ya, mesti Ya Nabi Allah, Ya ayyuhar Rasul. Ya, tadi pagi imam kita menjelaskan Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Nggak ada dalam Al-Quran Ya Muhammad. Masya Allah. Allah saja mengagungkan nama Nabi Muhammad. Ya, kenapa tidak langsung memanggil namanya? Berarti apa? Suatu bentuk kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka disinilah beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain selalu disebut oleh Allah, wa ya Adam uskun anta, kan gitu ya, wa ya Nuh, wa ya Ibrahim, langsung. Tapi baginda Rasul namanya selalu, ya, yaitu apa? Dengan nama-nama yang penuh dengan kemuliaan. Maka Allah melarang kita semuanya, yaitu apa? Memanggil, ya, Nabi Muhammad dengan ungkapan langsung namanya Muhammad. Ya, sampai dijelaskan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti sebagian kalian kepada yang lainnya. Ya, ini dalam surat An-Nur ayat 63. Ya, maka kita yaitu apa dianjurkan, ya, untuk memanggil baginda Rasul, yaitu apa? Dengan ucapan, dengan cara memuliakan nama-namanya beliau. Ya, sampai pun dalam Syekh Abdul Rahman Sa'di beliau mengatakan wa kadzalika la taj'alu du'akum lirrasuli ka du'a'i ba'dikum ba'dha fala taqulu ya Muhammad inda nidaikum au ya Muhammad bin Abdullah kama yaqul ya Rasulullah ya Nabiyallah. Ya, kenapa? Bal min syarafihi wa fadlihi wa tamayyuzihi sallallahu alaihi wasallam an ghairi. Ya, jadi yaitu apa? Ketika kita manggil baginda Rasul, yaitu apa? Ucapkanlah ya Nabi Allah, ucapkanlah ya Rasulullah. Jangan sampai kita memanggil langsung namanya ya Muhammad ataupun Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Karena kemuliaan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana sih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Masya Allah, suatu ketika dalam hadis yang sangat panjang, Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian kata Jibril begini, ya Rasulullah, ya Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lagi mengobarkan api neraka. Para malaikat ketakutan semuanya. Ya, neraka itu, ya, panasnya itu kan sangat luar biasa. Kenapa dibakar? Yaitu 3000 tahun lamanya. 1000 tahun pertama menjadi warnanya adalah kemerah-merahan. 1000 tahun kedua warnanya biru keputih-putihan. Ya. 1000 tahun ketiga berwarna gelap gulita. Ya. Ada orang yang paling siksa ringan
siksa paling ringan siksanya, yaitu orang yang pakai sandal kemudian otaknya dia mendidih. Itu dia pikir yang paling berat, padahal yang paling ringan. Ya. Kemudian ketika Jibril mendatangi Rasulullah bahwasanya Allah lagi mengobarkan yang namanya api neraka, maka Rasulullah mengatakan, "Sifli wasfannar." Wahai Jibril, coba ceritakan kepadaku bagaimana sih neraka itu. Maka Jibril mengatakan, neraka terdiri dari 7 tingkatan. Setiap tingkatan ada lubang-lubang. Satu lubang dengan lubang yang lainnya jaraknya sekitar 70 tahun dalam perjalanan. Kemudian tingkatan yang paling panas adalah yaitu di tingkatan yang pertama. Tingkatan pertama untuk orang-orang munafik. Tingkatan kedua untuk para penyembah berhala. Tingkatan ketiga untuk para penyembah binatang, dan seterusnya sampai tingkatan yang ketujuh. Begitu dikatakan tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Ya, lantas apa? Didesak oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Jibril, untuk tingkatan yang ketujuh ini untuk siapa, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, untuk umatmu yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat. Untuk umatmu yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat. Mendengar umatnya ada di neraka, baginda Rasul pingsan. Ya, baginda Rasul pingsan. Ya, selama 3 hari, ya beliau itu merenung, beliau sedih banget. Ya, hanya keluar rumah hanya ketika memimpin sholat semata. Ya, makanya baginda Rasul itu masya Allah, karena saking cintanya kepada kita, setiap selesai sholat beliau itu selalu mendoakan kita. Dalam hadis Aisyah dijelaskan, suatu ketika Aisyah lagi berduaan dengan Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba doakan saya ya Rasul." Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lan wa ma asar." Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosanya Aisyah, dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampuni dosanya ya Allah. Ya. Setelah berdoa demikian, kemudian apa? Kemudian baginda Rasul nanya sama Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana? Apakah kamu senang didoakan saya?" "Senang ya Rasul." Ya. Kemudian apa kata baginda Rasul Muhammad SAW? Ya, bahwasanya saya mendoakan umatku sebagaimana saya mendoakan kamu. Ya, artinya apa? Baginda Rasul Muhammad SAW setiap selesai sholat fardu, beliau itu selalu mendoakan kita. Ya, kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya setiap selesai sholat beliau mendoakan umatnya sebagaimana mendoakan Siti Aisyah. Kita kadang-kadang selesai sholat, Allahumma lantas lari kan gitu, bukan lantas jalan lagi ya. Padahal baginda Rasul selalu memintakan ampun atas dosa-dosa kita sebagai umatnya. Itu kecintaan baginda Rasul. Apakah cukup itu? Enggak. Ketika beliau bangun malam, beliau selalu menangis untuk kita semuanya. Ya, yaitu apa? Beliau membaca dalam Al-Quran, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau menyiksa mereka ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, seandainya Engkau mengampuni dosa mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mulia, maha bijaksana. Artinya apa? Rasulullah setiap malam mendoakan kita agar dijauhkan dari siksanya dan diampuni dari dosa-dosanya.
Kita yang didoakan lagi tidur atau lagi bangun itu waktu itu? Ya, kitanya tidur tapi didoakan oleh Rasulullah ketika malam. Kenapa? Karena saking cintanya kepada kita semuanya. Ya, Masya Allah. Sampai pun karena beliau itu saking cintanya kepada umatnya, ketika beliau pergi ke Taif. Di Taif itu ada namanya Bani Sakif. Bani Sakif itu masih saudaraan dengan Bani Quraisy. Ya. Kemudian harapannya pergi ke Taif, beliau itu akan mendapatkan simpati sehingga pada masuk Islam. Tapi justru sebaliknya, ketika sampai di sana beliau dilemparin batu, ya, sampai dengan berdarah-darah. Kemudian sampai pun Jibril datang kepada baginda Rasul, wahai Jibril, mintalah kamu kepada Allah agar aku hancurkan penduduk Taif ini. Tapi apa kata Rasulullah? Saya diutus oleh Allah bukan sebagai seorang pelaknat, ya, tapi aku diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwasanya aku adalah sebagai seorang nabi. Disakitin tapi tetap Nabi mendoakan. Ya, coba kalau misalkan waktu itu baginda Rasul mengatakan pada Jibril, Jibril hancurkan, hancur semuanya. Tapi apa? Justru mengatakan bisa jadi di antara mereka sekarang tidak beriman kepadaku, tapi dalam sulbi mereka, ya, yaitu ada anak keturunannya yang mau beriman kepadaku. Terbukti ketika Fathu Makkah, maka apa? Taif, penduduk Taif beriman kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, apa cukup sampai di situ? Tidak. Sampai pun ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu akan meninggal dunia. Yang diingat siapa? Kita. Ummati. Padahal ketika orang dia sakaratul maut, ya, itu dia akan mementingkan dirinya sendiri, ya, dia akan mementingkan dirinya sendiri. Tapi apa? Tidak dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Dia mengingat kita, wahai Jibril, gimana umatku sepeninggalku, wahai Jibril. Dia masih ingat sama kita. Berarti apa? Ini cinta yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Jibril gimana sepeninggalku, wahai Jibril. Masya Allah. Ya, gitu. Ya. Sampai pun, yaitu apa? Ketika peluh sudah keluar, kemudian urat sudah mulai menegang, ya. Kemudian Jibril mengatakan apa? Baginda Rasul mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, beginilah rasanya orang yang sakaratul maut. Kenapa orang yang sakaratul maut itu dalam hadis-hadis dijelaskan seperti halnya orang yang dikulitin dalam keadaan hidup-hidup. Orang dikulitin dalam keadaan hidup-hidup. Coba kita bisa bayangkan, kita terkena pisau aja sakitnya luar biasa. Ini semua saraf yang ada dalam tubuh kita ditarik dalam satu waktu. Masya Allah, ditarik dalam satu waktu. Ya, kemudian seperti halnya orang yang dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup, dipotong-potong, berarti dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup, kemudian dijepit dengan penjepit yang sangat keras dalam satu waktu. Sakitnya seperti itu, ya. Maka kemudian ketika Nabi mengatakan, sampai pun ketika waktu itu Rasulullah SAW merasakan kesakitan, maka Jibril tidak mau melihat Rasulullah, ya. Kemudian Jibril, begini rasanya orang yang lagi sakaratul maut. Iya wahai Muhammad, ya. Maka beliau katakan, wahai Jibril, timpakan rasa sakit yang akan dialami oleh umatku ketika sakaratul maut, biar aku yang menanggungnya. Coba beliau mengatakan, timpakan rasa sakit yang akan dialami oleh umatku ketika sakaratul maut, biar aku yang menanggungnya. Itu kata Rasulullah.
Tidak ada di dunia yang tersayang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Walaupun mungkin ibu kita, ya, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Tapi pun ketika kita berada di padang mahsyar, la yanfa'u malu wala banun, ya, tidak berguna harta kita yang sementara ini kita kumpulkan, yang sementara ini kita merasa kalau sudah punya harta yang sangat banyak kita akan terbebas dari siksa api neraka. La yanfa, tidak berguna apa-apa. Wala banun, dan anak-anak kita juga tidak akan mampu memberikan apa-apa kepada kita. Yang anak-anak ini ketika kita di dunia selalu kita sanjung-sanjung, selalu kita bangga-banggakan, tidak akan berguna apa-apa. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yaitu orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang penuh dengan ketaatan, ketundukan dan kepasrahan. Ya, masya Allah, ya, baginda Rasulullah SAW, ya, ketika di padang mahsyar beliau adalah orang yang paling sibuk, Pak. Sibuk apa? Ngurusin kita semuanya, sibuk ngurusin kita, ya, sibuk ngurusin umatnya, ya, sampai pun ketika ada umatnya yang masih nyemplung ke neraka, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, masih ada umatku yang sekarang ini nyemplung ke neraka. Masya Allah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya baginda Rasul sujud kembali. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, apalagi wahai Muhammad yang kamu mau? Ya, umatmu yang pertama kali dihisab, umatmu yang pertama kali masuk surga, apalagi wahai Muhammad? Ya Allah, masih ada umatku sekarang yang nyemplung ke neraka. Maka kata Allah, ambillah umatmu itu. Bisa dibayangkan dari ribuan umat, ya, kemudian kita dicari oleh Rasulullah. Dari mana Rasulullah tahu? Itu adalah sebagai umatnya, dari cahaya keimanan, kemudian yang kedua dari bekas air wudhunya. Air wudhu itu bisa melewati siratal mustaqim, dan itu bisa diketahui adalah umatnya dari bekas air wudhunya. Masya Allah, ya. Maka kalau kita ke Madinah, ya, di Madinah itu biasanya ada raudhah, ya. Dalam raudhah itu ada mihrabnya Rasulullah, tempat salatnya Rasulullah, ya. Nah, tempatnya Rasulullah sekarang dipakai kembali. Sebelum Covid itu masih menggunakan mihrab Utsmani, mihrab yang ada di depannya. Sekarang kembali lagi ke tempat mihrabnya Rasulullah. Itu di situ ada tulisan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku yaitu ada taman-taman surga, ya. Nah, sebelahnya lagi lurus dengan mihrabnya Rasul itu namanya mihrab Abdul Majid. Kenapa? Karena salah satunya adalah Abdul Majid itu yang memperluas Masjidil Nabawi, ya. Kemudian, ya, ada tulisan di situ. Apa tulisannya? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Itu tulisannya. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umat. Ya. Nah, jadi kalau kita misalkan ke ziarah ke Nabi, ya, ada mihrab yang pertama itu tulisan seperti itu. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Ya. Masya Allah, ya. Lantas bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW? Ada seorang wanita, Masya Allah, ini yang dirindukan oleh ahli sama, yang dirindukan oleh penduduk langit. Dia itu apa? Ketika terjadi peperangan, suaminya suruh berperang. Suaminya terbunuh, manggil anak yang pertamanya, kamu perang. Ya, anaknya terbunuh yang pertama karena dia punya dua anak yang kedua suruh perang. Masya Allah. Sampai ketika anak yang kedua dihabarkan meninggal dunia, dia sendiri yang berperang, gitu, ya. Kemudian apa dikatakan? Bagaimana saya bisa bersama dengan Rasulullah dan melindungi Rasulullah kalau saya tidak terbunuh di medan perang? Masya Allah, ya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Anaknya
Suaminya meninggal dunia, tidak apa-apa. Yang penting Rasulullah masih hidup. Masya Allah. Ya. Kemudian ada juga sahabat Ziyad bin As-Sakan. Ketika Rasulullah terdesak waktu perang Uhud sampai di bukit Uhud, ya, kemudian beliau melindungi Rasulullah sampai ada sekitar 70 sayatan pedang, ya, panah dan tombak di tubuhnya, ya. Beliau rela meninggal dunia untuk Rasulullah, untuk Rasulullah. Sampai pun kalau kita dengar dari kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika beliau itu Rasulullah meninggal dunia tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Beliau pergi ke Syam, ke Damaskus, ke Syria. Ya, beliau berada di sana sampai sekarang pun dikuburkan di sana. Suatu ketika cucu Rasulullah memanggilnya, "Wahai Bilal, ya, datanglah ke Madinah." Akhirnya beliau datang ke Madinah. Ketika datang ke Madinah, beliau suruh azan. Begitu azan, di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau nggak kuat meneruskannya, langsung pingsan mendengar nama Rasulullah. Itu langsung pingsan dan tidak mampu meneruskan azannya. Padahal ketika Bilal waktu itu azan, penduduk Madinah seolah-olah baginda Rasul hidup kembali waktu itu. Ya, beliau tidak mampu, nama baginda Rasul Muhammad disebutkan, beliau tidak mampu, sehingga apa? Sehingga tidak mampu untuk meneruskan adanya dan beliau memutuskan untuk kembali ke Damaskus. Kenapa? Karena saking cintanya. Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayannya Rasulullah sekitar 10 tahun lamanya, beliau itu ketika ya tidur itu tidak mau tidurnya di atas ranjang. Ketika ditanya, "Wahai Anas, kenapa kamu tidak mau tidur di ranjang?" "Bagaimana saya akan tidur di ranjang sementara di bumi ada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana saya tidur di ranjang sementara ya di bawah bumi ada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan banyak kisah-kisah yang lainnya, ya. Kecintaan sahabat ini sangat luar biasa, ya. Maka satu hal yang sangat penting ketika kita cinta sama baginda Rasul, yaitu apa? Kita ikutin, ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita cinta, ya, kepada Allah, ikutilah baginda Rasul Muhammad SAW. Yang kedua apa? Perbanyak sholawat. Bulan ini bulan kelahiran baginda Rasul yang selalu mencintai kita semuanya. Bagaimana kita juga mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dalam hadis Abi Hurairah dijelaskan, "La taj'alu buyutakum wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tuballighuni haitsu kuntum." Ya, yang artinya adalah wasallu alayya, salawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawat yang kalian berikan kepadaku, tuballighuni haitsu kuntum, itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian akan berada. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nomor hadis 2044. Ya, kemudian baginda Rasul mengatakan, "Man shalla 'alayya hina yusbihu 'ashran wa hin yumsi 'ashran adrakatu syafa'at yaumal qiyamah." Barang siapa yang pagi hari baca 10 kali kita bersolawat, sore hari kita bersolawat, maka baginda Rasul, yaitu apa, akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ya, hebatnya solawat lagi apa? Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi. Setiap doa kita akan terhalang, doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah sehingga kita bersolawat pada baginda Rasul Muhammad SAW. Sampai pun ketika kita sholat, maka sholat kita tidak sah kalau kita tidak bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Ya, sampai pun dijelaskan di sini, "Ma minkum min ahadin sallama alayya idza muttu idja'ni Jibril faqala Jibril ya Muhammad hadza fulan ibnu fulan yuqri'uka salam faqul wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh."
Tidaklah seorang kalian yang aku sudah meninggal dunia kemudian yaitu apa? Kalian memberikan salam kepadaku kecuali Jibril mendatangiku. Ini adalah salam dari fulan bin fulan. Maka kata Nabi, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab salam kita. Jadi ketika kita seluruh masjid atau seluruh jamaah kita bersalat kepada baginda Rasul, maka Jibril lah yang mendatangi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dijelaskan bahwasanya ya Rasul kau sudah meninggal dunia. Tapi jasadnya para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Sangat luar biasa. Sampai sholawat ini yaitu apa? Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa khutta anhu asyra khuti'at wa rufi'at lahu asyra darajat. Barang siapa yang dia bersolat sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, kemudian mengangkat derajatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan pahala kepadanya. Dan juga baginda Rasul mengatakan inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Orang yang dia akan dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang dia itu banyak bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam dijelaskan bahwasanya solawat itu bisa menjadikan sebab, yaitu apa? Kita semuanya dilihatkan surganya Allah ketika menjelang kematian kita. Masya Allah, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, perbanyak kita salawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian yang sangat singkat ini bisa menambahkan kita lebih cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita selalu berharap kita diangkat sebagai umatnya dan kita akan bersanding bersama dengan Rasulullah. Kenapa? Suatu ketika sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasul, kapan kiamat? Kata Rasulullah, apa persiapanmu ketika kiamat? Persiapan saya biasa aja ya Rasul, tapi saya cinta kepada engkau ya Rasul. Maka baginda Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahbab, yaitu apa? Bahwasanya manusia atau seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kita akan dikumpulkan beserta dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.